Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Podcastnya Area Administrasi Publik UMSIDA. Episode kali ini aku Hana Farasastin ditemani sama Mas siapa Mas? Aditya. Mas Adit ini teman-teman jadi perangkat desa. Monggo Mas Adit diperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Administrasi Publik. Saya sebagai perangkat desa di Kelurahan Setegara. BTW Mas Adit ya mau tanya nih, Mas Adit mulai tahun berapa ada dan masuk dan berkecimpung di dunia di dunia administrasi ya di daerah kelurahan Sekasi Dokari. Jadi berawal saya itu sebelum ke perangkatnya itu saya berpengalaman di tahun 2018 ketika saya menduduki di sekolah SMK. Nah, pada saat itu saya mengikuti adanya PPS pemilu. Ketika adanya pemilu-pemilu seperti itu, mulai dari persiapan sampai nanti adanya pemilu. Nah, pada saat itu kan saya sudah mengikuti 2 kali, baik pilkada maupun pemilu. Jadi dimulai dari itu saya coba untuk membantu administrasi baik penulisan pleno ataupun laporan yang akan dilaporkan ke kecamatan. Nah, pada saat itu ketika pengalaman tersebut sudah membawa saya untuk bisa belajar di situ, nah saya akhirnya diyakinkan oleh Ketua BPS Dokari untuk bisa menjadi Ketua KPPS Dokari. Namun sebelumnya saya itu juga pernah menjadi ketua, sebagai anggota. Sebagai saya anggota itu, di situ saya mulai belajar bagaimana cara menginput data untuk laporan ke kecamatan, menulis secara manual. Setelah itu, ketika saya jadi ketua, nah di situ saya mulai belajar bagaimana sih jadi prinsipnya leadership itu seperti itu. Dan mulai dari pengalaman itu di tahun 2021 pertengahan, ketika mantan pejabat bagian kesejahteraan sosial itu mau purna tugas, dan di situ saya mulai disuruh belajar untuk bagaimana menghadapi orang, bagaimana cara menghadapi orang ketika orang tersebut minta bantuan, pengajuan bantuan, dan menerima aduan masyarakat ketika dia itu merasa dirinya kurang mampu, tapi kok saya nggak dapat bantuan ya gitu. Dan mulai dari situ saya mulai belajar bagaimana cara menangani orang untuk bisa mendapatkan bantuan, input data sampai kepada dinsos, memberikan rekomendasi sampai ke kecamatan seperti itu. Nah, di tahun 2022 saya resmi untuk menjabat sementara sebagai kesejahteraan sosial di tingkat desa, khususnya di bantuan sosial. Oh, berarti Mas Adit pertama kalinya itu ngurusi bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kayak ke bantuan langsung tunai, terus sembako COVID gitu-gitu ya Mas ya. Oh, berarti awal mulanya Mas Adit itu ikut serta di anggota KPPS, lalu belajar lagi menjadi naik tingkat ke ketua KPPS, kemudian dipercaya untuk menjabat sementara di bidang kesejahteraan sosial. Terus sampai sekarang, untuk jabatan sekarang apa masih tetap di lingkup kesejahteraan masyarakat itu tadi? Jadi untuk jabatan yang sekarang, mulai dari kesejahteraan sosial, lebih dari itu saya juga ada di pelayanan terpadu. Gini nih Mas, ngomong-ngomong pelayanan, mungkin Mas Adit bisa sharing pelayanan di sana itu seperti apa sebelum Mas Adit ada dan sesudah Mas Adit ada apa sih perbedaannya yang ditahu Mas Adit ya, mungkin Mas Adit tahunya kan di 2020 21 22 gitu kan, setahunya Mas Adit aja gimana perbedaan pelayanan sebelum ada Mas Adit dan sesudah ada Mas Adit. Jadi mungkin kalau perbedaan mengenai pelayanan ketika saya ada di sana ataupun saya tidak ada di sana mungkin sama, tapi untuk yang membedakan hanya manajemennya aja sih. Jadi untuk administrasi kependudukan, jadi administrasi keterangan dari desa itu, kalau dulu ketika saya masih berkecimpung di situ, awal-awalnya itu jadi itu memang prioritasnya masih menggunakan surat keterangan secara manual.
Tapi ketika ada gebrakan untuk inovasi si Praja, nah itu baru memunculkan kita untuk bisa gimana caranya melayani masyarakat secara online gitu. Jadi untuk manajemen kerja atau manajemen waktu pelayanan itu harus sesuai dengan minatnya masyarakat untuk mengeluarkan surat keterangan itu. Berarti kasarannya gini ya Mas, dulu masih manual, sekarang sudah pakai manajemen serba ya sekarang. Salah satunya dari aplikasi Si Praja. Jadi, terus gini Mas, di setiap desa atau kelurahan pastikan nggak semua orang itu bisa mengoperasionalkan itu secara elektronik, baik dari rumah ataupun dari sana. Terus gimana sih cara di daerahnya Mas ini biar masyarakatnya ini tahu cara sosialisasinya gimana? Biar masyarakat ini tahu kalau sekarang ada perubahan cara yang dulunya manual terus berubah ke elektronik. Seperti apa yang dilakukan di desa? Mungkin kalau misalnya memang pemerintah mengeluarkan inovasi kan mungkin ada hitam dan putihnya kan gitu ya. Jadi memang kalau positifnya program ini itu memang kita bisa memanajemen waktunya, pelayanannya secara cepat dimanapun dan kapanpun kita bisa mengajukan permohonan seperti itu. Jadi itu mungkin inovasi yang terbaik. Cuman ketika pemerintah mengeluarkan inovasi ini ada hitamnya, ada sisi buruknya. Sisi buruknya bukan sisi buruk secara gimana, bukan. Cuman penerapan inovasi ini bukan sepenuhnya secara tepat, bukan efektif. Nah, efektifnya karena apa? Karena masyarakat, semua masyarakat yang ada di bawah, khususnya seperti kami ini kan masyarakat biasa. Nah, itu kan masih belum tahu apa sih si Praja, gimana sih caranya kan gitu. Nah, mulai dari adanya aduan masyarakat untuk masih belum pernah ataupun tidak bisa menjalankan aplikasi ini. Nah, kami dari pihak kelurahan sesuai dengan anggaran yang kami keluarkan, kami mengadakan sosialisasi penggunaan aplikasi online, khususnya inovasi yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti di sana itu memang kita disosialisasikan, kita undang baik RT maupun RW. Jadi kita undang itu kan kalau kita satu RW itu kan ada 3 RT, mewilayahi 3 RT. Nah, nanti kita undang 4 orang tersebut untuk datang ke pendopo kami dengan agenda untuk sosialisasi penerapan inovasi Pemda. Nah, mulai dari itu kami akan mengundang narasumber untuk mengisi inovasi tersebut, gimana cara makainya, gimana cara orang bisa pengajuan surat seperti itu. Jadi sosialisasinya di tingkat RW dan RT. Soalnya mungkin RW sama RT kan lingkup terkecil masyarakat ya Mas ya. Jadi misal seperti ada kakek atau nenek ya yang usia sudah senja nggak bisa, pastikan mengajukannya lapor ke RT dulu gitu ya mungkin ya. Jadi sasarannya ke RT sama RW dulu. Oke. Terus gini Mas, kira-kira nih di sana pelayanan apalagi yang mungkin menjadi inovasi di daerah situ aja, di desanya Mas, apa kira-kira ada kan? Jadi kan mungkin kita itu sebagai instansi yang paling bawah di pemerintahan daerah seperti itu. Jadi kami dituntut untuk bisa mengeluarkan inovasi. Kami juga kemarin itu mengikuti lomba pelayanan publik dan alhamdulillah di Kelurahan Sitokari ini mendapatkan peringkat kedua se-Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan terbaik. Nah, kami mengeluarkan 2 inovasi. Inovasi kami yang pertama itu jebolan, yang kedua yaitu pelawak. Jadi yang pertama kali kami keluarkan itu yang pelawak dulu, karena pelawak itu kan pelayanan lewat WhatsApp. Ya, pelayanan lewat WhatsApp itu kami keluarkan dengan harapan apa? Dengan harapan meminimalisir adanya warga berkerumun di kantor kami. Nah, warga kan pastinya senang kalau misalnya kami datang ke kantor kelurahan sudah membawa berkas yang lengkap dan kami langsung dilayani oleh kami, oleh klien ya. Nah itu kan pasti senang. Nah di situ kalau misalnya orang nggak tahu apa sih persyaratan ini, nah inovasi pelawak kami itu menjadi inovasi terbaik di wilayah kami. Karena apa? Jadi orang sebelum pengajuan surat, permohonan surat keterangan tingkat desa bisa konsultasi lewat WhatsApp tersebut. Jadi kami ada 2 admin yang ada di sana yang melayani 24 jam.
karena kami sebagai pelayanan terbaik, kami dituntut untuk bisa ekstra jam. Jadi lebih dari jam 4 jam kerja kami bisa melayani masyarakat seperti itu. Nah, melayani masyarakat dengan apa? Dengan cara inovasi tersebut lewat pelawak. Yang kedua, kami ada inovasi jebolan. Jadi jemput bola lansia. Jemput bola lansia ini sasarannya kita ada di lansia. Nah, lansia itu ada di Zokari kami prioritaskan. Jadi kan kasihan, masa ketika nanti orang lansia minta surat keterangan janda, misalnya seperti itu, untuk keperluan asabri, sudah tua datang ke kantor kami, kan kasihan. Nah, iya kalau misalnya orang tersebut sampai lagi ke rumah itu dengan selamat. Nah, itu kan bukan berarti kita berharap yang tujuh yang buruk iya, ya. bukan seperti itu. Nah, kita itu hanya menjaga ikhtiar kami dari kantor itu adanya program jebolan tersebut. Artinya, ketika nanti pemohon minta surat dan pemohon tersebut berusia lansia, bisa konsultasi yang pertama lewat pelawak tadi, WhatsApp. Yang kedua, nanti ketika pengajuan surat akan kami antar dan berkas akan kami bawa sebagai hasil ke rumahnya, seperti itu. Oh, berarti gini ya Mas ya, ada apa ya, kayak hubungannya antara pelawak sama jebolan. Jadi misal ini ada ibu-ibu yang minta surat janda tadi, otomatis kan bisa minta tolong anaknya atau apa melalui via WhatsApp. Apa aja yang diperlukan kalau mau mengurus misal surat janda tadi. Itu tadi, terus kalau sudah dilengkapi, pihak desa memberikan suratnya ke rumah, kemudian persyaratan itu tadi dibawa kembali ke kantor gitu ya. Oh, berarti itu ya Mas, apa namanya, kayak lebih simple ya. Jadi persyaratan pasti benar, terus juga pasti dapat suratnya gitu ya. Makanya apa, di Sido Kare itu dapat juara 2 gara-gara ada 2 inovasi ini tadi. Kalau boleh tahu, inovasi yang dikeluarkan ini apa sih yang mendasari? Apakah di sana memang banyak lansianya atau gimana? Jadi yang mendasari adanya program inovasi dari kelurahan kami, yang pertama kita juga mengembangkan peraturan pemerintah dari Kabupaten Sidoarjo mengenai inovasi pemerintahan daerah. Nah, di situ kami mulai berpikir bahwa gimana caranya desa ini punya inovasi seperti itu. Yang kedua, di Sidokari itu kan memang mayoritas pensiunan. Nah, gitu. Banyak pensiunan dari asabri, veteran itu juga banyak. Nah, dari inovasi dari adanya pandangan seperti itu, akhirnya kami bagian paling bawah untuk usul kepada atasan untuk mengeluarkan inovasi tersebut dengan harapan dan output yang baik pada masyarakat. Karena kan kita juga dituntut untuk melayani masyarakat dengan senang hati, dengan tanggung jawab dan secara ikhlas. Lebih dari itu kita juga akan menangani masyarakat secara 24 jam. Berarti WhatsApp itu benar-benar 24 jam ya Mas ya. Misal ini tiba-tiba mbahnya baru ingat jam 10 malam, ya tanya gitu tetap ada yang balas berarti. Ya. Jadi ketika nanti adminnya itu memang tidak ada kepentingan yang lain, admin akan menjawab secara cepat seperti itu. Nah, pelayanan nanti misalnya menjawabnya terlalu lama, mungkin pelayannya tersebut itu berada di dinas luar. Nah, itu kan mungkin kita agak respon ya, slow respon gitu ya kan, karena kita kan juga di dinas luar, apalagi kalau misalnya kita rapat, nah kita kan juga tahulah kita harus tertib dalam rapat kan seperti itu. Jadi ada beberapa faktor, nggak setiap hari juga nggak akan dibalas, tapi memang kebanyakan dibalas. Dan mungkin kalau ada dinas luar, rapat keluar kota atau gimana itu baru balasnya agak slow respon gitu ya. Saya mau tanya nih, berapa lama sih waktunya antara misal ini tadi malam ya, ada ini mbak sudah WhatsApp tanya ini berapa lama sih surat itu dikeluarkan dan diantar ke rumahnya? Jadi untuk pengantaran surat kepada pemohon itu memang kalau misalnya pemohon tersebut pengajuannya memang pagi, konsultasi pagi
dan persyaratan tersebut sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah kami berikan kepada orang tersebut, pemohon suratnya itu, kami bisa mengantarkan surat tersebut ketika kita ada program ekstra jam di jam mulai jam 4 sampai jam 7 malam. Tapi untuk yang konsultasi di atas jam 7 malam, kita akan melayani secara WhatsApp. Untuk pengajuan kita tetap layani di pukul 8, dan nanti pengantaran surat akan kami antar setelah pengajuan surat itu sudah di-approval sama atasan. Gitu berarti kasarannya maksimalnya 24 jam lah ya. Berarti langsung misal malam ini sudah, terus besok sudah ACC, pas pelayanan langsung cetak dan langsung diantar gitu ya. Berarti prosesnya juga lumayan cepat ya Mas, nggak per tele-tele ya. Untuk penerbitan surat pun kita minimalisir adanya paper. Jadi kita soft file bisa semua. soft file. Oke. Berarti benar-benar efektif dan efisien ya dijalankan. Soalnya Pak, dari segi waktu juga jadi nggak ribet dan bertele-tele, terus nggak perlu wira-wiri ke desa ya, cukup WhatsApp, persyaratan dikasihkan, surat nyampe. Oke. Terus gini Mas Adit kan ambil administrasi publik. Menurut Mas Adit, manfaat apa sih yang bisa diimplementasikan dari kuliahnya Mas Adit ini ke pekerjaan? Terus kan apa ya, di pekerjaan Mas Adit kan terbalik ya, kuliah dulu, bekerja dulu ya. Ya, bareng ya, bareng. Jadi kan Mas Adit bisa bedain apa ya, misal Mas Adit kan ini sudah kuliahnya di jurusan pelayanan dengan si A atau si B yang basicnya bukan dari pelayanan, apa sih yang membedakan menurut Mas Adit? Maksudnya membedakan gimana? Cara pelayanan orang kan di desa kan nggak semuanya ramah dan sesuai sama apa ya Mas? Ya gimana selayaknya kita memberikan pelayanan pada publik. Jadi memang di Sidoarjo ini kan memang dari pelayanan publiknya mungkin perbedaannya ada di sumber daya manusianya sendiri, ya, terutama di tingkat pendidikannya juga. Ketika kita saya yang berada di akademisi dan bekerja juga kan seperti itu, kami lebih tahu bagaimana cara etika kami sebagai pelayanan kepada responden pemohon surat tersebut. Karena kami kan juga di kuliah ini kan juga diajari gimana cara untuk menghadapi orang, memanajemen waktu, memanajemen pelayanan publik kan seperti itu. Lebih dari itu kita bisa lebih tahu bagaimana etika yang seharusnya kami jalankan ketika kami berada di akademisi dan ada di lapangan pelayanan publik seperti itu. Terus apa sih manfaatnya menurut Mas Adit ketika kuliah di administrasi publik sama pekerjaannya Mas Adit? Jadi untuk kuliah saya memang ini kan dulu saya beranggapan bahwa saya daftar di SNMPTN dan ketika itu saya tidak diterima di universitas yang saya tuju. Mungkin saya dulu berpikiran karena kan saya dulu masih di SMP ya, pikiran saya masih labil dan nggak bisa menetapkan pikiran itu secara pasti. Nah, saya ketika saya tidak diterima di di akademisi, nah SNMPTN, saya beranggapan bahwa wes gagal nasibku di sini. Nah, karena kegagalan itu membuat saya itu terus berusaha berikhtiar gimana sih caranya saya itu bisa mengembalikan nasib saya, karena nasib kan bisa dirubah kalau kita berusaha kan seperti itu. Nah, akhirnya saya memantapkan diri, saya sudah mulai bersinambungan ke administrasi. Nah, disitulah saya mencoba gimana sih saya bisa melanjutkan, tetap harus melanjutkan pendidikan ini. Nah, akhirnya saya memantapkan diri saya untuk masuk di Universitas Muhammadiyah ini. Nah, menurut saya ketika saya memilih di Universitas Muhammadiyah dan program studi yang saya ambil sekarang, administrasi publik, ini merupakan pilihan yang tepat untuk saya. Dan mungkin ini jalan saya untuk bisa terus menghadapi masa depan. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ketika saya ada di administrasi publik ini, mungkin pemantapan pikiran saya yang pertama, pikiran saya mungkin saya tepat yang ada di administrasi publik. Lebih dari itu, mata kuliah yang sudah saya terima mulai dari saya semester 1 sampai semester 3
mungkin itu akan berkesinambungan dengan kerja kami. Lebih dari itu, ketika kami kemarin yang ada tugas dari dosen kemarin, dan itu manajemen waktu kami kan masih kurang. Nah, dari Aslop pun mungkin Iya. negur kami seperti itu. Nah, itu mungkin menjadi pembelajaran untuk kami yang sangat penting, itu memang manajemen waktu. Gimana caranya? Karena memang waktu ini benar-benar waktu yang ngejar kami, bukan kami yang ngejar Iya, waktu. Kan seperti benar. itu judulnya. Jadi banyak ya, soalnya Mas Adit juga kerjaannya di bidang pelayanan publik. Jadi kayak hidup di dua sisi ya. Yang satu sisi teoritis di pendidikan, yang satunya di lapangan. Jadi Mas Adit kan bisa mengimplementasikan dari mata kuliah yang sudah didapat ke pekerjaan. Jadi itu mungkin buat saya kan lebih bersyukur ya, karena karena kan saya juga punya malam. Jadi saya malam mendapatkan teori, pagi saya terapkan. Iya. Nah, itu mungkin Nilai saya lebih ya, ya, jadi nilai sangat lebih. bersyukur sekali dengan itu, karena kan mungkin belum masih ada teman saya yang belum merasakan seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu, mungkin saya tidak pernah meninggikan diri saya di hadapan teman-teman saya. Jadi ketika saya di perkuliahan, duduk sama rata ketika kami di bangku, kita tidak akan memandang ke pekerjaan. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Iya, benar Mas. Oke, ceritanya udah panjang banget. Aku terakhir nih mau tanya, pesan sama kesannya Mas Adit selama Mas Adit kuliah dari semester 1 sampai 3 ini, terus sama apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman biar teman-teman ini semangat belajarnya, ikhlas belajar, ikhlas bekerja, gimana? Jadi memang seperti saya sendiri ini kan memang saya kuliah malam dan saya pagi kan juga bekerja. Nah, benar kata kakaknya tadi, memang saya hidup di dua arah yang berbeda. Tapi itu membuat saya lebih bersyukur karena saya bisa menerapkan dua sisi tersebut dalam satu hari. Kan seperti itu. Nah, dari saya kuliah di semester 1 sampai saya semester 3 saat ini, yang sedang saya duduki saat ini, mungkin pembelajaran yang dapat saya ambil, yang pertama itu dari manajemen waktu. Gimana caranya kita bisa membagi antara pekerjaan dengan perkuliahan, gimana caranya kita bisa fokus kepada maksudnya kita kan dituntut untuk bisa memberikan pelayanan kepada orang. Lebih dari itu kita juga dituntut untuk belajar dan mengerjakan tugas. Nah, seperti itu kan. Nah, itu menjadikan saya bisa membuat satu prinsip bahwa kita harus komitmen kepada waktu dan diri kita sendiri. Yang pertama itu ngomong seperti itu. Jadi ketika memang prinsip kita itu ikhlas menjalankan, karena lebih dari itu kan kita juga berikhtiar untuk bisa merubah nasib kita ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Jadi untuk teman-teman yang masih belum bekerja, jangan rendah diri, tetap berusaha, tetap mengikuti alur jalan hidup kita, karena memang nasib itu bisa dirubah dengan kita bisa berusaha. Intinya tetap semangat, belajar yang rajin, dan berdoa. Kuncinya ada di 3 itu kalau menurut saya. Oke, sampai sini dulu podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe AP Umsida TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.